Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang topik kita, Nabi Isa yang akan kita bicarakan pagi ini, terkait dengan ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam surat ke-19 surat Maryam ayat ke-33. Di situ Siti Maryam Nabi Isa waktu masih di dalam buayan Siti Maryam, artinya masih bayi, beliau mengatakan bahwa salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu merupakan satu akidah, keyakinan, doktrin keimanan kita, salah satunya tentang Nabi Isa. Salah satu doktrin keimanan kita tentang Nabi Isa berbasis ayat itu, bahwa Nabi Isa waktu masih bayinya itu berkata salamun alayya yauma ulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan, hari aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti di hari akhirat. Itu diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang terungkap atau yang ada pada surat ke-19 ayat 33. Hadirin rahimakumullah, ayat itu sekarang menjadi tren. Sebab apa? Penafsiran yang sangat beragam. Tafsiran apa saja yang sekarang sedang berseliweran di di medsos terkait dengan ucapan Nabi Isa tersebut. Bahasa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, khususnya terkait dengan salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan bagiku pada hari aku dilahirkan. Lantas ada yang menafsirkan boleh mengucapkan selamat kelahiran terhadap Nabi Isa. Sebab ada disebutkan itu sebagai gambaran dari gambaran dari ucapan Nabi Isa sendiri, menyatakan selamat bagiku pada hari dilahirkan. Maka kemudian ada yang menyimpulkan boleh mengucapkan selamat Natal dari orang Islam. Nah, apakah iya ayat yang berkaitan dengan salamun alayya yauma wulidtu itu berimplikasi terhadap hukum yang terkait dengan kebolehan mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa? Atau sebetulnya tidak ada sih bahasa selamat kelahiran Nabi Isa, yang ada itu selamat Natal, yang dimaksudnya selamat kelahiran Tuhan, yakni Tuhan anak Yesus. Jadi berbeda memang konsep pandangan antara istilah Islam kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, dan pandangan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang-orang Nasrani terhadap sosok tubuh Nabi Isa
sebagai anak Tuhan. Nah, bahasa yauma wulidtu, hari aku dilahirkan, dengan diawali dengan salamun alayya, kemudian diterjemahkan tadi berimplikasi kebolehan mengucapkan selamat Natal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sebetulnya ucapan Nabi Isa tidak berarti bahwa pembolehan umat Islam mengucapkan selamat Natal. Akan tetapi baiklah, memang ada dua pendapat. Pak Quraisy Shihab menyatakan dengan salamun alayya yauma wulidtu bahwa umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal. Dengan bahasa Nabi Isa sendiri menyatakan salamun alayya yauma wulidtu, keselamatan bagiku itu pada hari dilahirkan. Tetapi dalam kalimat itu sebetulnya ada tiga, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan saat aku mati. Jadi matinya Nabi Isa itu dalam keadaan selamat. Karena itu bagi umat Islam tidak percaya Nabi Isa meninggal di tiang salib. Sebab meninggal di tiang salib itu, hukuman tiang salib itu, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman itu bukan saja hukuman yang menyakitkan, tetapi hukuman yang menghinakan. Terhina sekali kalau ada orang yang dihukum oleh pemerintah dengan dibunuh di tiang salib. Hinanya apa? Sebab hina itu pada waktu itu hanya mereka yang jahat sejahat-jahatnya dalam peri kemanusiaan lah yang dihukum dengan cara dipasung di tiang salib. Gitu. Jadi matinya mati mengenaskan. Menurut para ahli, ini ada dua pendapat, bahwa saudara-saudara kita yang beragama Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa itu mati 3 jam sesudah disalib. Jadi sesudah disalib kira-kira antara jam 1 jam 2-an, matinya sekitar jam 4 jam 5-an. Jadi sore hari. Tetapi di kitab-kitab Injilnya sendiri sebetulnya di Bible Perjanjian Baru ada ungkapan terjemahan dari pengangkatan dari orang-orang yang ahli tentang itu. Saya baca di internet bahwa Nabi Isa itu sempat mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu hari ketiga, yakni pada hari Minggunya, sebab beliau itu di salibnya hari Jumat. Nah, tapi bahwa hari Jumat disalib, hari Minggu mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, ya Tuhan Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalau menurut orang Islam, bahwa Nabi Isa itu pada dirinya sendiri tidak menyatakan sebagai Tuhan dengan bahasa itu. Sebab justru beliau menyatakan Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya beliau sendiri tidak mengklaim diri sebagai Tuhan. Tetapi menurut saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, beliau mati itu 3 jam sesudah disalib, kemudian diambil dan dikuburkan. Tetapi pada hari Minggunya ternyata hilang, tidak ada. Itulah yang disebut di dalam kepercayaan kawan-kawan kita itu hari Paskah. Jadi ada hari kematian, hari Jumat. Nanti ada hari Sabtu, Sabtu suci disebutnya. Dan kemudian hari Minggunya itu ternyata hari Sabtu yang dikuburkan itu hilang hari Minggunya. Itulah yang oleh mereka percayanya diangkat ke langit. Dan itulah yang disebut hari Paskah, yang diterjemahkan sebagai Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan, yang kemudian ditafsirkan sebagai harusnya terjadi kebangkitan bagi orang-orang Nasrani
terkait dengan hari Paskah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kalau menurut versi Al-Quran bahasa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, keselamatan bagiku, alayya itu bagiku, pada hari aku dilahirkan, aku dimatikan, itu artinya bagi umat Islam tidak terjadi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan tidak terjadi macam-macam terhadap Nabi Isa pada waktu Nabi Isa itu dilahirkan. Tapi itu pernyataan tentang bahwa aku ini selamat itu. Bukan berarti menyelamatkan kepada orang-orang Nasrani sebagai Anda bergembira, silakan bergembira karena ada lahirnya Nabi Isa. Itu tidak begitu. Jadi ini di umat Islam ada perbedaan pendapat. Pendapat Pak Quraisy Shihab dengan salamun alayya yauma wulidtu boleh mengucapkan selamat terhadap kenatalan, hari Natal itu. Tapi di pihak lain banyak jumhur ulama banyak sekali baik di Timur Tengah maupun di Indonesia yang menyatakan mengucapkan salam selamat terhadap kelahiran Nabi Isa dalam arti kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan itu merupakan satu pengakuan terhadap adanya kemusyrikan. Pengakuan bahwa Tuhan itu beranak. Pengakuan bahwa Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan. Dan itu kalau menurut dalam pandangan Islam itu tidak dibenarkan. Karena itu Pak Hamka itu menyatakan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani. Orang Nasrani sendiri kalau direpresentikan kepada yang dari Irian itu apa Pigay itu yang pernah jadi anggota HAM, Komnas HAM, mereka menyatakan bagi kami tidak penting itu orang Islam menyebutkan selamat Natal pada kami. Urus saja agama masing-masing. Jadi malahan di viral medsos itu ada ungkapan kami tidak memerlukan ucapan selamat Natal bagi non-Muslim, bagi non-Kristiani, ring Kristen. Itu satu gambaran bahwa di satu sisi perdebatan tentang apakah orang lain boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak di dalam orang pada kelompok Nasrani sendiri berbeda pendapat, ada dua pendapat, seperti ada dua pendapat juga di masyarakat Islam. Saya sendiri berpendapat kita bahasa lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dalam artian bagaimana sikap bertoleransi terhadap agama yang lain. Toleran terhadap agama yang lain itu adalah silahkan Anda berbuat beribadah sesuai dengan anutan agama Anda dan biarkan kami beribadah sesuai anutan agama kami. Jadi jangan diterjemahkan kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal seolah-olah tidak toleran. Salah. Tidak toleran itu bukan artinya kita tidak mengucapkan Natal. Tidak toleran itu kalau kita melarang orang Nasrani mengadakan Natalan. Itu baru tidak toleran. Tapi selama kita membiarkan silakan, dan dari dulu juga tidak pernah melarang Natalan itu. Justru yang terjadi itu di Irian adalah umat Islam yang dilarang mengadakan Idul Fitri. Gitu. Tidak pernah umat Islam di Indonesia melarang orang-orang Nasrani untuk mengadakan Natalan. Silakan aja gitu. Termasuk saya masih ingat di kampung saya tahun 52-53an itu ada gereja yang biasa saja ada Natalan dan kita tidak ganggu, tidak apa-apa, biar aja, biasa aja. Dan saya kira saya dengar dari kawan-kawan yang lainnya juga, ternyata dari siapa itu yang orang Medan itu, Ustadz itu juga di sana biasa aja ada Natalan dari dulu juga, tidak ada masalah. Tapi sekarang kemudian tatkala tidak menyebut selamat Natal dianggapnya intoleran, tidak
toleran. Ini satu perkembangan suasana sosial yang sebetulnya tidak semata-mata berbasis agama, tapi lebih berbasis kepada masalah-masalah politik, menyudutkan Islam dan umatnya, tidak senang kalau umat Islam kuat, tidak senang kalau umat Islam bersatu dan damai. Ini sebetulnya satu hal yang tidak semata-mata terkait dengan doktrin agama, tapi kepada hal-hal lain yang di luar keagamaan. Hadirin yang terhormat, nah dengan demikian kalau seandainya orang-orang Nasrani tidak mendapatkan ucapan selamat Natal dari umat Islam, mereka pun sebetulnya tidak harus menyatakan menuduh umat Islam intoleran, biasa-biasa saja. Seperti kita pun tidak mengharapkan apakah ada ucapan Idul Fitri, Idul Adha, selamat-selamat itu terserah mau diberi ucapan selamat, ya tidak ada urusan apa-apa, tidak ada kaitannya dengan apakah toleran atau tidak toleran. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya singgung kembali bahwa apa sih yang dimaksud toleran dan intoleran menurut ajaran Islam? Dalam ajaran Islam itu ada doktrin amar ma'ruf nahi mungkar. Doktrin amar ma'ruf nahi mungkar itu punya implikasi wajib kita toleran terhadap berbagai kemakrufan. Tapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar juga menyatakan bahwa wajib kita intoleran terhadap berbagai kemungkaran. Jadi wajib toleran terhadap kemakrufan sama seperti wajib intoleran terhadap kemungkaran. Bahasa nahi mungkar harus mencegah, menghancurkan kemungkaran, itu menyatakan bahwa kita tidak boleh toleran terhadap berbagai kemungkaran. Jadi wajib intolerannya. Sebaliknya dengan bahasa amar ma'ruf menyatakan bahwa harus toleran terhadap kebaikan, walaupun tingkatan kebaikan itu berbagai-bagai, bermacam-macam, seperti halnya tingkatan kemungkaran juga bermacam-macam. Bertingkat-tingkat. Bisa jadi ada 100 tingkatan yang namanya kemungkaran, bisa jadi 100 tingkatan yang namanya kema'rufan. Nah, di dalam hal kema'rufan apapun bagaimanapun, apakah itu dari sesama umat Islam atau di luar umat Islam, tetap kita dituntut untuk amar, artinya ada toleransi terhadap kema'rufan. Dalam kaitan inilah umat Islam tidak boleh merasa diri paling benar dalam posisi berpendapat, pemahaman terhadap agamanya pada saat dia bersama-sama dengan kawan-kawan seagamanya saat ada perbedaan-perbedaan. Umpamanya sebut saja usholi, waktu sholat ada yang memakai ucapan niat dengan usholi, ada yang tidak memakai ucapan niat, memakai langsung saja niatnya fil qalbi, di dalam hati. Kita harus toleran. Sebab apa? Mereka masing-masing ada dalilnya, cuma kemampuan memahami yang berbeda. Begitu juga di dalam hal-hal yang lainnya. Selama ada dalil yang kemungkinan dalil itu berbeda pemahamannya, maka toleransi terhadap pemahaman yang berbeda sesama kita itu dituntut, diwajibkan. Contoh umpamanya batal wudu, yang mudah saja. Al-Qur'annya sama, aula mastumun nisa, atau bersentuh-sentuhan dengan perempuan. Nah, la mastumun nisa itu ada yang menerjemahkan artinya bersentuhan, nempel begitu saja, tapi ada yang menerjemahkan la mastumun nisa itu berjima. Dengan demikian wudu itu batal apabila berjima, dan wudu itu tidak batal kalau bersentuh-sentuhan saja. Tapi ada orang yang berpendapat bahwa lamastum itu artinya bersentuhan saja, bukan jima. Karena itu kalau bersentuhan pun jadi batal. Bagi kawan-kawan atau kita sesama muslim yang berbeda pemahaman terhadap istilah awalamastumun nisa itu, maka kita wajib toleran. Sebab ma'ruf, sama-sama ma'ruf, cuma kemampuan memahami terhadap ayat yang berbeda. Perbedaan kemampuan memahami ayat itu di dalam Al-Quran, kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu bicaranya ilmu fikih luar biasa. Bukan ratusan tapi bisa ribuan. Urusan sholat saja mungkin ratusan.
belum urusan mayit, urusan kawin, urusan dagang, urusan macam-macam. Itu bisa bermacam-macam. Itu yang paling total, yang paling besar pamannya sekarang yang terkait dengan bank syariah. Bank syariah itu ada yang menyatakan dengan masuk bank syariah kita sudah Islam di dalam perbankan. Tapi jangan lupa ada yang menyatakan juga bank syariah yang tidak syariah. Jadi nama syariah saja diperdebatkan, ada bank syariah yang dengan itu kita bermaksud atau beranggapan kita sudah merasa berbank dengan keislaman. Tapi ada yang menyatakan justru bank syariah itu bank syariah tapi tidak syariah. Jadi itu kan dosa besar. Oke, kalau itu sesama muslim maka sebaiknya kita toleran saja. Jadi terbiasakan apakah urusan sholat, urusan mayit, urusan masjid, urusan macam-macam. Bisa jadi ayat Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi kemampuan memahami berbeda. Dalam keadaan kemampuan memahami berbeda, maka tidak bisa lain kita pantas untuk toleran terhadap sesama kita. Tapi walaupun sesama muslim, kalau jelas maksiat, jelas bahwa itu haram, umpamanya makan daging babi, umpamanya berzina, umpamanya maling, umpamanya korupsi, membunuh orang dengan disengaja tanpa ada kesalahan, maka itu adalah haram. Dan karena itu harus intoleran. Sebab itu adalah kemaksiatan. Nah, hadirin rahimakumullah, pada saat ada dua pendapat tentang apakah boleh mengucapkan Natal atau tidak, maka tatkala ada pendapat ya sudah, silahkan aja masing-masing berpendapat atau berperilaku sesuai dengan pendapatnya tanpa harus menuduh kepada orang yang tidak mau mengucapkan salam seolah-olah intoleran dan kepada mereka yang mau mengucapkan salam seolah-olah akidahnya sesat gitu. Toleran tapi dituduh sesat. Udah aja masing-masing kalau memang itu berbeda pendapat. Nah, hadirin rahimakumullah, sebetulnya di dalam konsep agama Nasrani juga saya baca beberapa pendapat dari kawan-kawan yang Nasrani itu, tokoh-tokoh pendeta-pendeta baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebetulnya kalau berbicara Natalan mereka tidak terlalu berat menghadapi istilah Natal itu. Yang berat mereka itu justru menghadapi kematian. Itu tatkala Nabi Isa dipasung, disalib di Golgota itu. Dan itu sampai diresmikan, ada yang disebutnya itu pekan suci. Pekan suci itu adalah satu pekan yang mungkin posisinya walaupun ada kesamaan tapi berbeda dengan umat Islam. Umat Islam itu biasa Pak, tiap Idul Fitri, Idul Adha, tiap tahun itu waktunya berbeda-beda. Kalau seandainya kemarin itu tanggal 20 Mei umpamanya, bisa jadi sekarang tahun ini 10 Mei, tahun depan itu 1 Mei, tahun depannya jadi ke 20 April. Itu gitu turun. Sebab apa? Ada perbedaan perhitungan antara perhitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Bedanya kira-kira 10 hari itu bedanya. Kalau tahun Hijriah 355, kalau tahun Miladiah biasanya 365 hari, tapi dengan ada catatan tengah-tengah harinya macam begitu. Nah, itu di Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi pada hari yang namanya kematian, itu hari Paskahnya naik ke langit, itu waktunya tetap, cuma berubah waktunya tetap dalam arti di antara Maret dan April. Di antara 25 Maret sampai 25 April lah gitu. Cuma beda-beda. Ada tahun ini umpamanya tanggal 25 Maret, tahun depan umpamanya tanggal 30 Maret, tahun depannya umpamanya 10 April. Tapi belum tentu berurut begitu. Bisa aja tahun ini umpamanya 25 Maret, tahun depan umpamanya 20 April, tahun depannya 10 April, itu bisa berubah-ubah begitu. Prinsipnya bagaimana antara Paskah dengan awal Paskah itu 1 minggu lamanya. Nah, minggu itu disebutnya minggu suci.
Minggu suci itu atau pekan suci itu yang paling pokok disorot itu Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemisnya disebut Kemis suci, Jumatnya Jumat Agung, kemudian Sabtunya Sabtu suci, Ahadnya Ahad Paskah, itu Minggu Paskah. Nah, ini pun mempengaruhi juga terhadap umat Islam. Di mereka itu ada istilah Jumat Agung, di Islam itu ada istilah Jumat Akbar, Haji Akbar. Haji Akbar itu dianggap sebagai haji di mana kumpul di Arafahnya hari Jumat. Sama sekali tidak benar itu pendapat itu. Sebab di dalam terminologi fikih kita itu haji akbar, haji kecil, haji besar, haji kecil, haji akbar, haji asghar, kecil itu. Yang dimaksud haji kecil itu itulah umroh. Gitu. Yang disebut haji besar itu ibadat haji yang rukun 5 itu ke rukun Islam yang kelima, itulah naik haji. Itu biasa disebut haji akbar. Sebab sedangkan yang dimaksud haji kecil itu ialah umroh itu. Nah, tapi rupanya karena pergaulan sesama kita satu bangsa sama orang itu, kawan-kawan yang Nasrani menyebutnya ada Jumat Agung, lantas kita kalau seandainya di Arafahnya itu hari Jumat disebut saja Haji Akbar. Saya cek itu dipikir-pikir nggak ada itu, Pak. Yang ada itu yang disebut Haji Akbar itu naik haji itu, yang disebut haji kecil itulah umroh. Nah, hadirin yang berbahagia, sebetulnya yang paling masalah baik dari orang Kristen maupun di umat Islam mengenai itu yang disebut mati di tiang salibnya itu. Umat Islam percayanya bahwa Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib. Ada 3 pendapat di lingkungan umat Islam terkait dengan ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa disalib itu. Mereka itu tidak membunuhnya, mereka itu tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan dengan itu. Nah, ayat yang terkait dengan bahasa bahwa wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum, mereka itu tidak membunuhnya, mereka itu tidak menyalibnya, mereka akan tetapi diserupakan dengan itu. Itu ada beberapa pendapat, paling tidak yang saya cek ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma shalabuhu itu, bahwa penguasa-penguasa Romawi saat itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, dalam arti penyaliban terjadi, tetapi penyaliban itu bukan menyalib kepada Nabi Isa, tetapi yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa yang maksiat kepada Nabi Isa. Gitu. Murid Nabi Isa yang maksiat kepada Nabi Isa itulah yang mengadukan keadaan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu ada di sini. Itu kan pada hari Ahad seminggu sebelum Paskah itu Nabi Isa itu datang ke Yerusalem. Dari Yerusalem itulah menyebar ke mana-mana, dan Nabi Isa selalu pidato dan menyatakan dirinya akan meninggal pada hari Anu. Itu menurut sebagian kepercayaan orang Nasrani. Yang lain tidak begitu juga. Jadi di Nasrani juga itu banyak pendapat-pendapat tentang hal yang demikian. Tapi wa ma qataluhu wa ma shalabuhu, di umat Islam itu ada pendapat bahwa wa ma qataluhu wa ma shalabuhu itu Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi penyaliban terjadi. Hanya yang disalibnya bukan Nabi Isa, tetapi bahasanya itu Yahuda Iskariot. Itu ada seorang sahabat atau seorang hawari, seorang murid Nabi Isa yang menyimpang terhadap Nabi Isa, dan kemudian mereka mengadukan Nabi Isa kepada kelompok penguasa Yahudi waktu itu, Romawi, yang kemudian terjadilah penyaliban. Tapi yang disalibnya justru mereka yang melaporkannya itu. Bahasa walakin syubbiha lahum diterjemahkan ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu pendapat pertama di umat Islam. Pendapat yang kedua lain lagi.
Sebetulnya Nabi Isa pada zaman Nabi Isa meninggal itu tidak ada penyaliban sama sekali, baik pada orang lain ataupun kepada Nabi Isa, gitu. Tapi jauh sesudah Nabi Isa meninggal dunia, ada kisah yang terkait dengan penyaliban. Lantas kisah itu menarik, diserupakanlah kisah itu kepada Nabi Isa. Nah, kemudian diyakini bahwa penyaliban itu sebagai sesuatu yang memang iya terjadi kepada Nabi Isa. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli tafsir namanya Muhammad Asad. Tapi banyak juga, termasuk itu siapa? Ibnu Katsir. Itu tidak menyatakan begitu. Jadi bahasa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum sama sekali tidak ada penyaliban terjadi pada saat itu. Itu mah hanya dongeng-dongeng di ujung ini aja, kemudian yang ditempelkan ke situ. Dan yang demikian itu mereka tuduhkan banyak pada agama Nasrani itu. Termasuk umpamanya bagaimana itu kelahiran tanggal 25 Desember. Di dalam Al-Quran kelahiran tanggal 25 Desember itu tidak dimungkinkan. Mengapa? Sebab di dalam Al-Quran kelahiran Nabi Isa itu sejaman dengan musim panen kurma. Di dalam surat Maryam itu disebutkan bagaimana Siti Maryam sangat malu sekali karena mengandung tidak punya suami. Walaupun itu diberitahukan oleh para malaikat, ini adalah merupakan ruh Tuhan yang ditiupkan kepadamu. Akan tetapi malu sampai Siti Maryam itu, mengapa tidak ya laitani, mengapa aku tidak mati saja, gitu. Saking malunya. Karena itu beliau itu pergi katakanlah mengembara ke daerah timur dari Yerusalem, disebutkan di dalam Al-Quran itu. Dan kemudian beliau itu berteduh di satu pohon. Kemudian bingung, tidak ada makanan minum macam-macam. Datang wahyu pada Allah. Itu kan saja pohon kurmanya. Dan kemudian diendek-endeklah pohon kurma itu. Digoyang-goyang, berjatuhanlah kurma. Nah, para ulama Islam dengan bahasa Al-Quran itu di dalam surat Maryam menyatakan kalau begitu kira-kira Nabi Isa itu lahir pada saat musim panennya kurma. Artinya musim panas. Panen kurma itu di Madinah biasanya kalau di Madinah sekitar bulan Juli dan Agustus. Juli Agustus itulah musim panen kurma. Tapi biasanya sudah dimulainya tidak Juli Agustus puncak panen. Biasanya kurma itu mulai ininya dari sejak April, Mei, Juni sudah musim kurma. Seperti di kita lah musim buah mangga gitu. Itu kan tidak satu bulan meroyok itu, kira-kira kadang-kadang 3-4 bulan itu terus berlangsung. Sekarang nih musim apa itu? Musim rambutan kan? Baru awal nih. Nanti musim rambutan puncak kan lain lagi. Terus berlangsung. Begitu juga musim apa sekarang tuh? Kalau durian terus menerus ya, enggak ada ini musimnya. Tapi biasanya musim-musim buah-buahan itu kan enggak ini ada semacam kurvanya. Kurvanya kurva normal aja, dari kecil-kecil terus memuncak kemudian sedikit lagi. Biasanya begitu. Begitu juga kurma. Nah, tapi kalau di Madinah biasanya puncak itu adalah Juli dan Agustus, itu puncak panen. Karena itu para ulama menyatakan bahwa perang Tabuk itu di sekitar Juli dan Agustus. Mengapa perang Tabuk itu di sekitar Juli Agustus? Sebab di dalam Al-Quran ada ungkapan, ada orang munafik yang tidak mau pergi perang itu alasannya lantaran panen kurma. Itu di dalam Al-Quran disebutkan itu. Ada orang-orang munafik yang tidak mau ikut perang dengan alasan panen kurma. Oh, kalau begitu para ulama berpendapat kalau begitu perang Tabuk itu di sekitar Juli atau Agustus. Karena itu tuh pendapat yang demikian. Nah, Muhammad Asad dalam tafsirnya itu menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada itu kejadian penyaliban pada baik murid Nabi Isa ataupun Nabi Isa-nya sendiri. Yang ada itu ada dongeng sesudah jauh Nabi Isa meninggal dari dakwahnya itu, lantas kemudian ini berdongeng ditasarufkan
kepada kejadian matinya Nabi Isa. Dengan demikian bahasa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, mereka itu tidak membunuhnya, mereka itu tidak menyalibnya, akan tetapi ada kisah yang disepertikan kepada itu. Itu pendapat tafsir Muhammad Hasan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lain lagi. Wah, ini terkait dengan buku yang mengenai penemuan manuskrip dari Guha Qamran. Guha Qamran itu adanya di pinggir Laut Mati. Di pinggir Laut Mati itu tahun 1948-an itu ditemukan apa yang disebut manuskrip itu, dan itu disebutkan sampai sekarang itunya sohornya sebagai manuskrip Guha Qamran. Manuskrip Guha Qamran itu banyak sekali, itu adanya pada kalau gitu kan tempat saya itu gentong gitu ya, ada gentong-gentong yang ternyata gentong-gentong itu berisi kertas-kertas, berisi catatan-catatan, dan setelah dipelajari bahasanya itu bahasa pada saat Nabi Isa hidup, dan kemudian diungkapkan itu kisah tentang Nabi Isa. Nah, pada Guha Qamran itu, manuskrip Guha Qamran itu, mereka berpendapat bahwa Nabi Isa itu pernah disalib. Cuma kemudian diturunkan pada hari ketiga, dan hari ketiga itu dibawa oleh orang ke tempat lain. Nah, dari tempat lain itulah yang dianggap ada di Guha Qamran, dan kemudian sembuh. Kesembuhan Nabi Isa itu memungkinkan Nabi Isa dakwah di sekitar pinggir Laut Mati itu. Malah disebutkan bukan saja Nabi Isa itu dakwah, beliau juga kawin. Malah ada yang menyatakan istri beliau itu 5 dan mereka beranak pinak. Nah, Nabi Isa beranak pinak. Nabi Isa beranak pinak itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dalilnya itu? Di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa Nabi Isa, setiap rasul itu, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan. Walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus rusulan, rasul-rasul, min qablika, sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, istri-istrinya, wa dzurriyyah, dan keturunan-keturunannya. Ayat ini menurut para ulama, ini ayat ada pada surat Ar-Ra'd ayat 38. Menurut para ulama menyatakan bahwa setiap rasul itu pasti berkeluarga. Gitu. Tidak ada rasul yang tidak berkeluarga. Dan setiap rasul itu dzurriyyah, punya anak. Gitu. Bahwa putranya mati atau itu urusan lain. Itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-11. Gitu? Ke-11 ke-13. Itu ayatnya ayat ke-38 itu Pak, ini yang buka Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus dulu itu rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan untuk rasul-rasul itu azwajan. Jadi tiap rasul punya istri itu. Wa dzurriyyah, dan punya anak. Itu ditegaskan sekali di dalam Al-Quran. Sehingga dengan ayat ini para ulama berpendapat kalau seandainya tidak ada penegasan dari Quran maupun hadis yang menyatakan Nabi Isa itu tidak kawin, maka itu batal pendapat bahwa Nabi Isa itu tidak kawin. Justru Nabi Isa itu kawin. Nabi Isa itu punya anak. Nah, dan unik itu ada satu guru besar namanya Barbara Tiring, pakar teologi dari University of Australia. Dia menyatakan bahwa naskah Laut Mati
selama lebih dari 20 tahun dipelajari oleh beliau itu menghubungkan dengan ayat-ayat Injil. Itu Barbara Tiring itu berkesimpulan yang cukup kontroversial bahwa dengan umumnya pemeluk agama Kristen yang menyatakan bahwa Nabi Isa tidak berkeluarga. Bagi dia Nabi Isa berkeluarga, malah istrinya 5 katanya. Jadi luar biasa. Ada perbedaan pendapat yang luar biasa antara bagaimana di satu segi ada keyakinan bahwa Nabi Isa itu mati di tiang salib dalam keadaan beliau belum pernah kawin, tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu justru meninggal dunia dalam keadaan sudah berumah tangga dan sudah berkeluarga. Kalau kita cek ayat Quran, sebetulnya saya lebih percaya kepada itu, bahwa Nabi Isa itu adalah kawin dan punya anak, sebab itu memang ayat Al-Quran. Pada sisi lain ada ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Kata ayat Al-Qurannya itu, ya Isa, ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Itu tertera pada surat Ali Imran ayat 55. Apa maksud dari ayat itu? Ya Isa, kata Allah, hei Isa, ini mutawaffika, sungguh aku mewafatkan engkau, warafi'uka, dan sungguh aku mengangkat engkau, ilayya kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku sucikan engkau, minal ladzina kafaru, dari gempuran kejahatan orang-orang kafir yang saat itu penguasa Romawi yang umumnya saat itu beragama Yahudi. Bahasa ayat Quran ini menegaskan, ya Isa, ini mutawaffika, sungguh aku mewafatkan engkau, wa rafi'uka, dan kami mengangkat engkau, ilayya kepadaku. Jadi pengangkatan Nabi Isa ke langit sebagaimana di dalam kisah-kisah Isra Mi'raj waktu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam itu kalau lihat ke sebelah kanan tersenyum, kalau lihat ke sebelah kiri menangis. Ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepada Jibril, mengapa engkau begitu? Kalau ke sebelah kanan itu tersenyum, ke sebelah kiri menangis. Kata Nabi Adam, di sebelah kananku itu ada arwah-arwah orang baik yang mereka itu bahagia, senang. Sementara di sebelah kiri itu ada arwah-arwah buruk yang mereka itu mendapatkan siksaan, dalam arti akan tersiksa nanti pada hari kiamatnya. Jadi di alam alam barzah itu memang sudah ada gambaran tentang apakah orang itu akan mendapat siksa atau orang itu akan mendapatkan bahagia. Warafi'uka itu umum saja, bahwa setiap orang yang mati rohnya diangkat ke langit. Gitu. Tapi yang jelas di sini, ya Isa, ini mutawaffika wa rafi'uka. Sungguh aku mewafatkan engkau dan sungguh aku mengangkat kau ke aku. Itu satu gambaran bahwa diangkatnya Nabi Isa itu sesudah dimatikan. Jadi tidak ada pengangkatan Nabi Isa sebelum kematian. Karena itu tafsiran bahasa mereka yang menyatakan bahwa wama qataluhu wama sholabuhu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, tapi diserupakan, tidak diterjemahkan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dalam arti hidup seperti sebelum mati. Tidak ada orang yang diangkat ke langit pada waktu hidup sebelum mati. Itu yang ada itu adalah diangkat ke langit rohnya sesudah diwafatkan. Karena itu kalau guru saya Pak Iping Zainal Abidin, itu dosen fikih, dosen hadis di Universitas Islam Bandung, dulu menyatakan, almarhum menerangkan bahwa Nabi Isa itu tidak diangkat ke langit. Nabi Isa itu mati sebagaimana manusia biasa saja, berkeluarga dan
itu beranak. Tapi dasarnya semuanya ayat Quran. Jadi di ayat Qurannya memang tadi disebutkan bahwa Nabi Isa itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul dari sebelum engkau Muhammad dan mereka itu punya keluarga dan punya turunan. Itu dengan demikian Nabi Isa juga berkeluarga dan berketurunan. Kemudian ayat yang tadi mengatakan ini mutawaffika wa rafi'uka, Nabi Isa itu diangkat ke langit sesudah diwafatkan, wajar saja, biasa saja diangkat ruhnya. Karena itu terjemahan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahu, mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan. Dalam arti kalau menurut terjemahan Guha Kamran itu pernah disalib tetapi tidak mati di tiang salib. Karena itu walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan seperti mati tetapi tidak mati, dan beliau diobati dan kemudian biasa hidup seperti biasa. Tapi Muhammad Asad menyatakan walakin syubbiha lahum itu adalah diserupakan kisah-kisah yang ditempelkan saja, bukan ada terjadi demikian. Sementara pada sisi lain yang ini banyak dipercayai oleh umat Islam, walakin syubbiha lahum itu ada yang disalib sampai mati tapi bukan Nabi Isa, sementara Nabi Isanya diangkat ke langit. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama. Saya sendiri berpendapat bahwa sesuai dengan apa yang diungkapkan pada yang ketiga itu, Nabi Isa memang disalib akan tetapi tidak sampai meninggal. Kemudian beliau itu sembuh dan kemudian berdakwah di sekitar pinggir laut mati itu, dan kemudian dari situ beliau berkeluarga, dari situ juga beliau beranak pinak. Tentang berkeluarga, ada yang menyatakan ini terkait dengan ahli kenasranian, ahli-ahli Nasrani, ahli tafsir ulama-ulama Nasrani menyatakan bahwa berkeluarga itu justru pada saat beliau masih berdakwah di sekitar Yerusalem itu. Bapak Ibu yang terhormat, kematian Nabi Isa merupakan doktrin yang sangat penting pada orang-orang Kristen. Mengapa doktrin itu jadi sangat penting posisinya? Sebab kematian Nabi Isa di tiang salib menurut saudara-saudara kita yang beragama Nasrani itu merupakan penebusan dosa asal manusia. Ada yang disebut original sin, dosa asli. Setiap manusia yang lahir ke dunia itu punya dosa turunan. Dosa turunan dari mana? Dosa turunan warisan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu waktu di surganya berdosa kepada Allah karena memakan buah huldi. Nah, lantaran dosa itulah diturunkan ke dunia, dan kemudian supaya terbebas manusia itu dari dosa warisan, maka Nabi Isa bersedia untuk disalib. Jadi penyaliban merupakan penebusan dosa. Karena itu penyaliban merupakan doktrin paling utama, doktrin paling penting, malah jauh lebih penting daripada doktrin atau kisah atau kepercayaan tentang Natalan. Itu masalah penyaliban itu. Sebab itu terkait dengan keselamatan mereka di hari akhirat. Kalau masuk Kristen dijamin bakal selamat di akhirat, sebab dosanya sudah ditebus oleh keberanian kesediaan Nabi Isa di salib. Bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam jauh sekali. Pandangan Islam menyatakan bahwa setiap manusia lahir itu suci, tidak berdosa. Di dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap orang yang lahir itu lahir dalam keadaan bersih. Gitu. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 juga dinyatakan begitu, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Itu. Jadi tidak ada yang namanya dosa asal dan tidak ada dosa turunan. Nah, dulu waktu saya masih kecil suka ada dipercaya tentang dosa turunan itu dalam pengertian kalau ada anak yang lahir
dari ibu bapaknya yang berzina, jadi hasil perzinahan, dianggapnya anak itu anak berdosa. Yang berdosa itu bukan si anak itu, tetapi ibu bapaknya yang berzina. Gitu. Sebab dalam Islam seluruh manusia yang lahir itu dalam keadaan suci. Dalam kaitan ini maka tanggung jawab dari orang itu, tanggung jawab setiap manusia itu atas kelakuannya sendiri. Bukan si anak bertanggung jawab terhadap kelakuan orang tua. Itu tidak. Si anak bertanggung jawab atas kelakuan yang dia lakukan. Si orang tua juga bertanggung jawab atas kelakuan si orang tua yang orang tua lakukan. Tidak ada istilah namanya itu dosa turunan. Dulu ada kepercayaan memang di Jawa Barat. Jadi kalau anak untuk membebaskan dosa turunannya, dia harus membunuh orang tuanya. Itu tidak ada dalil yang demikian. Tidak ada sebetulnya di dalam Islam ajaran begitu. Jadi kalau anak dilahirkan itu dalam keadaan dari ibu yang berzina, dia beda saja, si anak itu tetap saja bersih. Si anak itu tetap bersih, tidak berdosa. Nah, tetapi di ajaran agama yang lain itu yang menyatakan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia maka dilahirkan dalam dirinya sudah ada dosa. Itulah yang disebut dosa turunan. Dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya bukan dosa turunan, dosa asli, original sin. Jadi dosa asli yang dimaksud itu ialah dosa warisan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita tidak mempercaya itu, sebab di dalam Al-Quran Nabi Adam dan Siti Hawa pernah memang menyimpang di dalam surga, akan tetapi sudah diampuni oleh Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Adam diajari oleh Allah. Rabbana dzolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan lantaran itu kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah. Tapi kemudian disuruh ke bumi. Nah, disuruhnya ke bumi itu Nabi Adam dan Siti Hawa bukan karena itunya, tetapi bukan karena makan buah huldinya. Kalau menurut kepercayaan para ahli tafsir, memang Nabi Adam itu memang dibuat oleh Allah untuk makhluk di bumi. Itulah yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 30. Di surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikan khalifah di muka bumi, yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ke bumi itu bukan karena semacam hukuman lantaran beliau itu memakan buah huldi. Sebab sesudah memakan buah huldi itu beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Maryam dikisahkan bagus sekali bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu sampai bertelanjang, dengan kemudian ditutupi auratnya oleh daun-daunan, dan kemudian Allah menyatakan bahwa kami telah berjanji kepada Nabi Adam panasya walam najid lahu azma, bahwa Nabi Adam itu sudah berjanji dengan Allah untuk begini, akan tetapi lupa, dan Nabi Adam memang tidak termasuk orang yang kuat pendirian. Walam najid lahu azma, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Walam najid lahu azma, kami tidak mendapatkan pada Adam itu sebagai orang yang teguh pendirian. Istilah azma bagi para nabi biasa disebut ulul azmi. Istilah ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang kokoh, kuat, dan keras pendiriannya. Di dalam di ilmu tauhid itu disebutkan nabi ulul azmi itu ada 5, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Awalnya Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran ilmu tauhid dasar itu sebetulnya, tentang bagaimana istilah ulul azmi dan bagaimana istilah azam itu. Nah, Nabi Adam sampai disebutkan walam najid lahu azma. Kami tidak dapatkan Adam itu sebagai orang yang punya keteguhan pendirian. Itu gambaran dari Allah. Nah, itu bahasa itu
yang bahasa itu menunjukkan tentang bagaimana Nabi Adam sudah berjanji dengan Allah untuk takut dan diam di surga dan tidak akan melanggar perjanjian dengan Allah, tapi ternyata lantaran sesuatu hal akhirnya beliau itu sampai makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menegaskan sekali lagi di sini bahwa keimanan kita kepada Nabi Isa yang paling penting itu adalah Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib. Ada beberapa pendapat tentang tidak mati di tiang salib itu. Ada yang menyatakan bahwa Nabi yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa disalib tetapi tidak mati di tiang salib, diobati dan selamat. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa tidak pernah disalib dan tidak pernah ada muridnya juga yang disalib. Itu ada cerita tentang penyaliban itu, cerita yang ditempelkan jauh sesudah Nabi Isa meninggal dunia. Nah, tentang kepercayaan tentang penyaliban itu pada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani memang jadi doktrin utama, sebab itu terkait dengan penebusan dosa di satu sisi dan jaminan penyelamatan apabila masuk Kristen pada sisi lain. Sementara di Islam sangat jauh berbeda. Keselamatan kita itu sangat tergantung kepada amal kita masing-masing. Yang paling pokok syaratnya dua, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannah. Yang penting itu adalah komitmen dan kesadaran tinggi tentang keberadaan Tuhan, itulah iman dengan waju ketakwaannya. Wa amilus solihat, kalau siapa itu Wahbah Zuhaili itu sampai menyatakan bahwa apa istilahnya itu di dalam bahasa Wahbah Zuhaili itu, iman itu tidak cukup hanya dengan, gitu bahasanya. Iman itu tidak cukup hanya dengan percaya kuat dalam hati saja. Iman itu harus ditampilkan dalam tindakan-tindakan jasmani. Kemudian beliau sampai menyatakan bahwa rezeki itu adanya bukan pada niat dalam hati. Rezeki itu adanya justru pada tindakan-tindakan perilaku kita. Itu satu gambaran tentang bagaimana pertanggungan jawaban perorangan itu ada pada niat di satu sisi, keimanan di satu sisi, akan tetapi harus ditindaklanjuti. Ada efek, ada implikasi dalam bentuk tindakan-tindakan sehari-hari. Iman kepada Allah sangat kuat bahwa Allah itu begitu dengan sifat-sifat begini. Tetapi tidak ada tindak lanjut dalam perilaku kita sehari-hari, maka itu tidak bisa juga menyampaikan kita kepada surga. Yang bisa kita menyampaikan kepada surga di dalam Al-Quran dua, innalladzina amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal soleh. Nah, pada agama lain ada di jaminan masuk surga itu bukan iman dan amal solehnya, tapi asal percaya saja bahwa Nabi Isa disalib dan salib itu sebagai penebusan dosa. Karena itu setiap kita jadi seolah-olah bebas dari dosa lantaran Nabi Isa sudah disalib, dan karena itu dijamin masuk surga. Jadi ada doktrin yang sangat jauh berbeda antara keyakinan yang ada pada agama Nasrani dengan agama Islam. Karena itu tidak pas kalau ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 lantas diterjemahkan siapapun agamanya, apapun agamanya, asal dia itu beriman dan beramal soleh sesuai dengan doktrin agamanya masuk surga. Enggak. Surat Al-Baqarah ayat 62 itu menyatakan bahwa iman amal soleh yang bisa mengantarkan masuk surga itu iman amal soleh menurut versi Islam, bukan menurut versi yang lain. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, apabila dia beriman pada Allah dan hari akhir maka masuk surga. Maksudnya adalah iman pada Allah dan hari akhir menurut versi Islam, menurut versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut versi yang lain.
Apa buktinya bahwa iman kepada Allah itu orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam, orang Majusi masuk surga itu apabila iman kepada Allah dan hari-hari menurut versi Islam. Sebab pada zaman Nabi masih hidup pun banyak orang Nasrani, banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Gitu. Kalau seandainya mereka sudah dijamin bisa masuk surga itu dengan iman dan amal, dengan iman pada Allah dan hari akhir menurut versi mereka, ya mereka kan tidak perlu pindah kepada ajaran Islam. Mereka pindah kepada ajaran Islam itu karena ingin beriman kepada Allah dan hari akhir sesuai dengan versi Islam, bukan sesuai dengan versi mereka. Itulah kira-kira gambaran umum dari apa yang kita kemukakan yang terkait dengan Nabi Isa dan kemudian punya implikasi terhadap begitu beda, jauh bedanya antara doktrin Islam dengan doktrin agama Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau seandainya ada pertanyaan, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kalau tidak ada, kita segera tutup. Mari Pak Fauzi silakan. Mangga Pak. Tadi dijelaskan begini bahwa tentang tanggung jawab seorang anak kepada dirinya itu adalah bukan tanggung jawab orang tuanya. Yang tadi misalnya dia berzina lalu dia mendapatkan anak dan bahkan anak ini adalah fitrah sifatnya. Ya. Nah, kalau misalnya ini ada pendapat, kalau anaknya berlaku berbuat yang tidak baik ketika dia masih di dunia, sementara orang tuanya sudah meninggal, ada mengatakan nanti kalau kamu melakukan hal-hal yang jelek nanti menangis nanti orang tuamu itu. Benarkah demikian, Pak? Ya. Jadi begini. Perbuatan baik anak itu akan punya implikasi meringankan derita orang tua pada alam barzah. Itu satu hal dan itu banyak hal-hal yang demikian. Tetapi kalau kita lihat istilah di dalam term bahasa Arab bahwa tiap anak Adam itu bila mati in kotoa amaluhu. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam manusia kita ini mati, in kotoa amaluhu. 3 putus amalnya. Illa salah, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu pertama ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan itu bukan saja ilmu agama sekedar disebarkan. Bisa saja ilmu tentang membuat air jadi bersih, jalan apa gitu ya. Kemudian orang memakai jalan itu. Atau ilmu tentang membuat jalan itu diajarkan dan orang lain buat juga. Nah, itu pahalanya besar. Ilmu yuntafa'u bihi. Atau sodaqotun jariyah. Sodaqotun jariyah itu maksudnya kita beramal sodakoh, menginfakkan harta, mensodakohkan apa itu dalam bentuk zakat, infak, sodakoh, hibah, wakaf, jariyah yang punya masa penggunaan lama. Selama itu digunakan, selama itu juga mengalir pahalanya. Itu sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah. Maka saya anjurkan ini mumpung kumpulnya. Kebetulan kita pesantren Al-Puhasana belum punya masjid. Kami itu berencana untuk membuat masjid. Bisi aya urang direk manginkeun masjid di pesantren, silahkan. Itu sedekahun jariyah. Yang ketiga, ini yang ketiga yang ditanyakan. Waladun solihun yad'u lahu. Tak istilah lahu itu berbeda dengan waladun solihun yad'u bihi. Itu orang memperdebatkan itu. Apa bedanya? Waladun solihun yad'u lahu itu adalah anak soleh yang mendoakan pada orang tuanya, untuk orang tuanya. Dengan istilah lahu itu la lil milki katanya. Dalam artian si anak itu jadi soleh karena orang tuanya. Gitu. Jadi budak teh ngadoakeun urang, bisa ngadoa teh lantaran ku urang disakolakeun.
lantaran kurang dididik. Tah eta mah ka urang. Tapi budak teh soleh gitu nya. Ngan anu ngadoa anu nyakolakeun batur gitu. Malah si indung bapana mah teh nyaho-nyaho, teu beunangan tah. Itu menurut salah satu pendapat yang terkait dengan ahli bahasa. Dengan bahasa waladun solihun yad'u lahu gitu. Tapi tentu saja kita berharap apapun yang terjadi, kalau anak berdoa ya mudah-mudahan saja doa baiknya bisa punya implikasi terhadap kebaikan orang tuanya. Yang tadi itu yang saya obrolkan itu orang bahasa itu yang itunya Pak Yusuf Saifuddaulah yang menceritakan itu. Itu si anak doa itu punya implikasi positif terhadap orang tuanya. Berdoa si anak lain ngadoakeun bapana ya mah ngadoa we doa salat macam-macam, mah itu punya implikasi terhadap orang tuanya. Nah, apabila justru si anak itu dididik atau sekolah dibiayai atau ya disuruh oleh orang tuanya titah ngaji, titah apa, itu oleh orang tuanya. Ari bapana baong teu pernah nitah ngaji, teu pernah tia itu macam-macam gitu ya. Eta mah ngan dipulung ku ustaz supaya itu lain lagi persoalannya. Itu kalau menurut ustaz saya Pak Yusuf Saifuddaulah yang terkait dengan waladun solihun yad'u lahu. Nah tadi pertanyaan Bapak, bagaimana kalau si anak itu jahat? Ya toh? Si anak itu jahat. Nah si anak itu jahat, wala taziru aziratu wizra ukhra. Tidak ada beban yang ditanggung oleh beban yang lain, itu ditanggung sendiri aja. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga kalau masih ada. Kalau ada Pak Mangga Pak Mir. Yang pendapat tentang kematian Nabi Isa tadi, yang nomor 3 bahwa Nabi Isa itu sama seperti orang biasa lainnya, meninggal, berkeluarga, kemudian mati. Nah, untuk pendapat yang ketiga tadi ini, bagaimana pendapatnya tentang cerita akhir zaman di mana Nabi Isa diturunkan lagi? Ya, saya membaca hadis Pak yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu turun akhir zaman untuk membunuh babi, kemudian menghancurkan salib dan macam-macam. Nah, kalau guru saya kembali ya, jadi saya berpendapat sesuai dengan yang saya dapatkan juga pelajaran dari guru saya. Guru hadis saya itu Pak Zainal Abidin, hadis di Unisba, bahwa kalau menurut Pak Iping itu yang dimaksud Nabi Isa turun itu bukan fisik, akan tetapi kebangkitan ajarannya. Dengan kebangkitan ajaran Nabi Isa sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau, maka dengan sendirinya itu orang tidak akan makan babi, orang Kristen, dan kemudian tidak akan memakai salib. Itu cara Pak Iping memahami itu hadis. Kemudian saya baca lagi di Maktabah Syamiliyah kan banyak itu. Memang banyak ternyata pendapat yang begitu. Ya bahwa Nabi Isa turun lagi itu bukan dalam artian fisik, bukan artian biologis, tetapi bangkitnya lagi ajaran-ajaran Nabi Isa yang mengharamkan makan babi, yang tidak bolehkan itu memakai salib. Itu jadi beda pemahaman itu. Tapi teksnya kan sama. Teks yang dibacanya sama. Bahwa Nabi Isa turun lagi, tetapi kemudian pemahaman terhadap turunnya itu lain. Ada turun secara fisik, ada turun dalam arti bangkitnya kembali ajaran asli dari Nabi Isa alaihissalam. Saya sih lebih percaya kepada yang itu. Termasuk ini ya terserah ya, boleh yes boleh no. Kalau Ustaz saya sih Pak Iping tidak percaya bahwa itu yang ke langit Isra Mi'raj itu dalam arti Nabi Musa yang mengajari kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Beliau langsung menuduh, mengapa tidak Nabi Ibrahim kok Nabi Musa? Nabi Musa itu Yahudi. Ya ini pasti ini hadis-hadis Yahudi. Itu kalau kecurigaan
apa itu ahli hadis Pak Iping channel Hafidi. Jadi banyak emang barangkali, tapi karena tapi karena ini berbeda dengan pendapat umum masyarakat, biasanya tidak dipublikasikan secara gencar. Tapi buku-buku yang mengajari Nabi Muhammad, Nabi Musa tentang apa? Tentang sholat itu. Iya, jadi tawar-menawar sholat dari 50 kali sampai 5 kali. Kan bolak-baliknya itu dikurangi 5 kali itu kan Nabi Musa. Terlalu berat. Ya, minta lagi 45, terlalu berat, minta lagi 40 sampai ke 5 itu. Itu beliau guru saya itu, ustaz saya itu mengkritisi, masa perintah Allah ditawar-tawar begitu? Tidak mungkin lah perintah Allah ditawar-tawar demikian. Dan kemudian kok Nabi Musa sih, mengapa tidak Nabi yang lain gitu? Jadi beliau tidak percaya atas hadis itu. Beliau memang ahli hadis. Ya itu mah ya udah aja perintah Allah langsung 5 kali selesai gitu. Kemudian ternyata hadis di sholawat itu tahiyat akhir ternyata maudhu juga, hadisnya palsu. Itu bacaan saja. Kan dalam hadis itu ada hadis at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, itu ucapan Nabi Muhammad kepada Allah waktu Nabi Muhammad bertemu Tuhan. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi, salam untuk kamu juga dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan bagi kami. Dialog tentang Allah dengan Nabi Muhammad yang terkait dengan tergop dengan salat tahiyat, ternyata hadisnya maudhu, hadisnya itu palsu. Itu tidak ada, itu memang diperintah oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad saja, supaya pertama itu at-tahiyat keberkahan dan macam-macam itu untuk Allah, keberkahan untuk Nabi, dan keberkahan untuk kita seluruh umat Islam itu. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna. Jadi barakah kepada Allah, keselamatan bagi Muhammad, keselamatan bagi kita semua. Jadi bukan dialog. Tapi kan dalam hadis ada itu yang seolah-olah dialog. Begitu Nabi Muhammad bertemu, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Nah, kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alayna. Gitu gambarannya itu. Dalam itu ternyata kata guru saya, enggak, itu mah hadis maudhu. Wallahu a'lam. Maka kalau tidak ada kita tutup ya. Sekian, terima. Saya sependapat yang tadi bahwa yang saya Pak Amir itu bukan fisik Nabi Isa itu nanti yang turun. Iya. Tapi ajarannya aman. Itu memang sebagian ulama berpendapat begitu. Gitu. Tapi sebagian yang lain seperti apa yang selama ini banyak dipercaya orang, seolah-olah turun dari itu. Itu yang susah. Kalau Pak Iping menyatakan, mana mungkin Nabi Isa sendiri itu membunuh babi seluruh dunia. Sampai mengatakan gitu. Kan di situnya huwa gitu ya, beliau membunuh babi-babi. Itu kemudian itu merusak salib-salib. Itu di teksnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa majelis, Pak. Baik, terima kasih Pak Profesor. Saya kira dari uraian beliau ini dalam banyak hal itu banyak perbedaan pendapat ya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan